Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung tekanan atmosfer dari manometer. Nah, pada soal berikut ini diketahui salah satu ujung manometernya terbuka, maka kalau misalnya terbuka kita bisa menghitung tekanan atmosfernya. Diketahui itu sekitar tinggi manometernya sekitar 60 cm, kemudian kecepatan gravitasinya 9,8, densitas merkuri kita pakai di sini karena kita menggunakan manometer raksa. Nah, didapat densitas merkuri itu sekitar 13,5 kg meter kubik. Kemudian tekanan itu diketahui di soal tekanan absolutnya itu sekitar 90 kPa atau 90.000 PA. Nah, dari situ kita bisa menggunakan persamaan tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan manometernya atau tekanan gauge-nya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan si tekanan ATM-nya aja dengan cara tekanan ATM sama dengan tekanan absolut dikurang tekanan manometer atau gauge. Nah, tekanan manometernya kita bisa dapat dari rho dikali G dikali H. Jika kita masukkan semua angka-angkanya, didapatlah sekitar 79.380 Pascal. Nah, kalau kita udah dapat tekanan manometernya, kita bisa mencari tekanan atmosfernya, di mana tekanan atmosfer sama dengan 90.000 Pascal dikurang 79.380 Pascal, dan didapatlah nanti tekanan atmosfernya sekitar 10.620 Pascal atau 10,6 kPa. Nah, untuk soal kedua itu diketahui kondisi awalnya itu seperti yang saya tuliskan, kemudian kondisi akhirnya itu ada T2, P2, energi dalam spesifik, kemudian ada diketahui volume spesifiknya. Kemudian, volume spesifiknya di sini saya konversi menjadi 170 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Yang ditanya itu berapa sih entalpi airnya, kemudian gimana sih cara ngitung delta Hu dan delta H untuk proses tersebut. Nah, untuk mencari entalpi air, kita bisa menggunakan rumus U1 tambah P1 dan dikali V1, di mana U1 sini energi dalam spesifik dari kondisi awal. Nah, setelah dimasukin semua angka-angkanya, didapatlah nanti hasil akhir 760,1 kJ per kg. Dan step selanjutnya kita bisa mencari perubahan energi dalam, di mana energi dalam spesifik kondisi akhir dikurang energi dalam spesifik kondisi awal. Didapatlah nanti angkanya, jika dikurangkan didapat angkanya sekitar 2025 kJ per kilogram. Untuk step selanjutnya kita bisa menghitung entalpi kondisi akhir dari si uap air yang kemudian diuapkan tersebut. Bisa menggunakan rumus U2 ditambah P2 dikali V2. Nah, U2 di sini didapat dari soal energi dalam spesifik, kemudian volumenya diketahuin. Nah, tekanan juga diketahuin. Maka dimasukkan nanti angka-angkanya, didapatlah nanti hasil entalpi kondisi keduanya itu sekitar 3040 kJ per kilogram. Nah, setelah didapat nih keduanya, kita bisa menghitung perubahan entalpi dari si air yang berubah tadi. Kita bisa menghitung menggunakan entalpi kondisi akhir dikurang kondisi awal. Didapatlah nanti sekitar 2279,88 kJ per kilogram. Nah, untuk soal berikutnya di sini itu mengenai tentang 1 mol udara mula-mula berada pada 50 derajat Celcius dan 3 bar mengalami perubahan secara mekanika reversibel. Nah, di sini saya sudah menggambar ini mekanika konsepnya gitu. Di sini ada konsep proses pertama yaitu proses dipanaskannya. Nah, saat dipanaskan ini diketahui bahwa volume konstan, maka dia terjadi isokorik. Kemudian pada proses kedua itu saat dikompres itu dia tekanannya konstan, maka dia terjadi isotermal. Kemudian dari situ didapat T1 sama dengan 50 derajat Celcius, itu diketahui di soal ya, 323 Kelvin. Kemudian P1-nya itu 3 bar diketahui di soal. Nah, saat keadaan isokorik maka W-nya sama dengan 0. Karena volumenya konstan, tidak ada volume yang berubah. Nah, pada saat isotermal itu ya delta Hu dan delta H-nya itu 0, sama dengan 0. Kemudian Q-nya itu sama dengan W. Kemudian setelah didapat ini dari soal, di saat di pertengahan ini T1,2, di mana di sini T1 setengah itu sama dengan T2, kemudian V1 setengah ini sama dengan V1. Maka kita tinggal cari T1,2-nya. Dari soal juga didapat bahwa CP itu segini. Kemudian yang ditanya WQ delta Hu dan delta H. Pertama kita cari dulu nih berapa sih volume satunya. Volume 1 belum diketahuin karena di sini hanya dibilang volume konstan, maka kita pakai persamaan gas ideal. Nah, didapat nanti hasil akhirnya 0,0089 meter kubik. Nah, ini nanti ada penghapusan satuan. Untuk volume kedua ini kan belum diketahuin.
kita bisa menggunakan rumus persamaan gas ideal juga, didapatlah 0,0043 meter pangkat 3, itu sama seperti kondisi 1. Kemudian tahap selanjutnya itu proses pemanasan. Nah, kita tinjau nih delta U, delta H-nya. Untuk delta U1, nah untuk persamaannya itu ada NCV, kapasitas volume konstan, kemudian ada delta T atau kurangan dari kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, rumus ini itu terdapat pada buku Smith Chemical Engineering Thermodynamic. Nah, ketika dimasukin angka-angkanya 1 mol terus dimasukin CV-nya, didapatlah 2078,5 joule. Kemudian pada proses isokorik didapat delta H-nya bisa dicari nih dengan menggunakan kapasitas panas dengan tekanan konstan. Jika dimasukin angka-angkanya didapatlah sekitar 2099,9 joule delta H-nya. Kemudian kita mencari berapa sih W-nya? W 1,2. Nah, untuk mencari W 1,2 ini juga rumusnya ada di Smith Chemical Engineering, buku Smith. Kemudian jika dimasukin angkanya, nah angka ini itu didapat itu dari yang kita cari tadi, V2 dan V1. Kemudian setelah didapat W, maka kita cari kerja totalnya. Kalau W-nya itu didapat kerja total 1 ditambah kerja total yang keadaan 2. Sedangkan keadaan 1 itu kerjanya itu 0. Maka kerja totalnya itu hanya ini, min 3.434,5 joule. Kemudian Q kondisi awal itu sekitar 2078. Kemudian Q kondisi kedua itu sekitar min 3.434,5. Karena ini sama dengan W pada kondisi kedua. Kemudian Q total didapat min 1.356 joule. Nah, untuk delta U dan delta H ini sama karena di kondisi kedua delta U dan delta H itu sama dengan 0, maka ini hanya pada kondisi pertama.